TKT. Terus. Iya, sabar. Dan itu sama dengan sekitar 95,31%. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, kebakaran 2 rumah di Durian Payung mengakibatkan ayah dan anak mengalami luka bakar. Kebakaran 2 rumah semi permanen di Kelurahan Durian Payung, Bandar Lampung mengakibatkan 2 orang mengalami luka bakar. Kedua korban yakni ayah dan anak bernama Billy Pratama 31 tahun dan juga Revano Bintang Pratama 4 tahun. Kedua korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Bumi Waras Bandar Lampung untuk menjalani proses operasi. Seperti diketahui, kebakaran terjadi di Jalan Khairil Anwar, Gang Makam, Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada Senin 28 Agustus 2023 sekitar pukul 8 pagi. Akibatnya sebanyak 2 unit rumah semi permanen hangus dilalap di Jago Merah. Sulistiawati, ibu korban mengatakan kebakaran tersebut melanda rumah miliknya dan anaknya. Ia pun mengatakan bahwa saat kejadian dirinya sedang tidak berada di dalam rumah. Kemudian ia pun langsung bergegas pulang lantaran mengetahui sang suami dan cucunya masih tertidur pulas di dalam rumah. Sulis mengatakan saat peristiwa kebakaran terjadi, sang suami dan cucunya masih sedang tidur di dalam rumah tersebut. Tahu-taunya ada api gitu, Bu ya. Api aja di atas itu. Udah gede. Tapi yang ada di dalam rumah itu ada siapa aja sih, Bu? Sama Cocong yang di sini Cocong 1, yang di atas Cocong sama kakek. Jadi ada 3 orang sebenarnya di dalam rumah. Yang jadi kena kebakar itu siapa aja, Bu? Iya, Cocong sama anak-anak itu nolongin. Oh, karena nolongin. Iya. Jadi bukan karena posisi tidur. Bukan, Cocong anaknya yang tidur, anak ibu. Iya. Yang di luar. Bapaknya tuh. Terus Cocong itu lagi tidur, jadi si bapaknya tuh. Jadi bapaknya itu masuk ke dalam rumah yang udah terbakar itu karena nolong anaknya yang lagi tidur. Nah, untuk kakeknya sendiri, Kakeknya di atas. sempat keluar lah ya, Bu ya, yang nggak kebakar ini. Sempat keluar digedor dari depan sama anak. Jadi dia sempat bangun keluar pintu belakang. Si kakek sama Cocong juga. Terus untuk korban sendiri apa aja sih, Bu, yang kena luka bakarnya? Si Cocong ini tadi Iya. itu hangus semua, parah. Lagi itu ada videonya dia. Bagian kaki, Bu ya? Kaki, tangan, badan semua. Oh, banyak sekujur tubuhnya gitu, Bu ya. Umurnya berapa sih, Bu, cucu kita? 4 tahun. 4 tahun. Namanya siapa, Bu, cucu kita? Namanya Edep Bintang Pratama. Untuk anak kita sendiri Billy Pratama. Itu kebakar bagian mananya aja, Bu? Mananya punggung. Tangan sama punggung, Bu ya? Iya, sama kaki. Kepala yang luka. Yang si Awi. Kepalanya juga luka kena kaca. Iya. Karena mecahin kaca. Nah, untuk ibu ini sendiri kan kakinya juga terkilir ini, Bu. Karena lari-lari apa gimana itu tadi, Bu? Iya, lari mau nolong. Ibu lari menolongin si Cocong karena ada di dalam itu. Jadi sambil jerit-jerit ada ini lagi tidur, di dalam tidur ada orang gitu di dalam. Jatuh lagi, Bu. Nah, Bangun jatuh lagi. pemadam kebakaran sendiri tadi datang jam berapa, Bu? Apinya udah padam, baru datang. Oh. Udah rata dengan tanah baru datang. Baru datang. Ya, akses juga susah di sini, Bu ya. Kesulitan karena tinggi gitu ya. Mobilnya jadi cuma sampai bawah aja tadi. Oh, sampai kantor kelurahan bawah itu. Terus 3 unit tadi ya. 3 unit, Bu ya. Bu, kita dengan namanya siapa, Bu?
Berkat dari Alpukat Sipit, Desa Kelawi, Lampung Selatan menyabet rekor muri. Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan berhasil meraih juara 2 Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 dengan kategori Desa Wisata Maju dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Anugerah tersebut diserahkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia kepada kelompok sadar wisata Desa Kelawi di Teater Tanah Airku Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada Minggu kemarin. Selain meraih juara 2 nasional di ADWI 2023, Desa Wisata Kelawi juga berhasil menyabet rekor muri sebagai desa wisata pertama yang memiliki varietas buah alpukat sipit Kelawi. Rekor muri tersebut diserahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yakni Sandiaga Uno kepada Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan, Tamrin, yang mana disaksikan oleh Ketua Umum Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI Jaya Suprana. Ketua Pokdalwis Minang Rua Saiman Alex sangat bangga karena mendapatkan 2 penghargaan sekaligus. Terjadi polemik tarif dari Stadion Jati Kalianda 2000. Begini penjelasan dari Kadispora. Kadispora Lampung Selatan Aris Wandi akhirnya buka suara terkait dari pemberlakuan tarif masuk Stadion Jati Kalianda sebesar 2000. Ia mengatakan pemberlakuan tiket masuk Stadion Jati sudah diatur dalam pemerintah daerah atau peraturan daerah. Lebih lanjut, Aris Wandi mengatakan memberlakukan tarif di Stadion Jati merupakan usulan dari DPRD Lampung Selatan. Aris Wandi mengatakan selain tiket masuk, masyarakat juga dikenakan biaya tambahan. Soal adanya kemungkinan Stadion Jati Kalianda sepi karena ada memberlakukan tiket masuk, Aris Wandi mengaku tidak masalah. Dispora Lampung Selatan berencana menerapkan tarif masuk bagi masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas Stadion Jati di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Di stadion juga sudah dipasang banner pemberitahuan. Di Stadion Jati diremajakan pada era Bupati Rico Mendoza S. Dijadikan masyarakat sebagai tempat alternatif untuk berolahraga, baik cabang sepak bola maupun lari karena terdapat jogging tracknya. Objek PAD-nya sarana olahraga dan pariwisata. Apa kita retribusi kepada rekreasi dan olahraga? Target kita nih Bang, kalau nggak salah kan sudah mencapai 41% kalau nggak salah target PAD dari seluruh sarana olahraga Bang. Itu optimis kan dengan bertambahnya objek pajak dari sini bisa meningkat lagi dari. Oh iya dong, optimis dong. Kalau memang ya tadi Alex tadi kalau dia memang bukan apa himbauan Dispora sendiri pemerintah Dispora kepada masyarakat yang biasanya memanfaatkan sarana tersebut, karena memang ini ada aturannya, apa yang kita himbau dan kita harapkan? kita berharap pada seluruh masyarakat tetap aja melakukan olahraga. Kalau merasa keberatan ya itu olahraga dulu. Karena olahraga ini nggak bisa dipaksa. Kalau olahraga kan pada itu. Kirap KPU Kota Bandar Lampung, peserta pemilu pawai selama seminggu. Bendera kirap pemilu 2024 secara resmi berkisar di Kota Bandar Lampung pada Senin 28 Agustus 2023. Bendera kirap tersebut diserahkan oleh Ketua KPU Kota Metro yakni Nuris Septa Pratama kepada Ketua KPU Kota Bandar Lampung yakni Dedi Triadi. Kegiatan kirap pemilu kali ini berlangsung di halaman pemerintah Kota Bandar Lampung yang diikuti pemerintah Kota Bandar Lampung, Forkopimda Kota Bandar Lampung, seluruh partai politik peserta pemilu, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung, dan stakeholder terkait dan juga masyarakat. Dari Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Dedi Triadi menjelaskan kirap pemilu telah masuk ke Lampung sejak 17 Juli kemarin, dimulai dari Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan juga Metro. Menurutnya selama sepekan kirap pemilu akan dikibarkan di Kota Tapis Berseri hingga daerah pesisir dengan tujuan mensosialisasikan pemilu 2024. Pada tanggal 2 September 2023
Lanjut Dedi, akan dilakukan sepeda santai demokrasi dari Taman UMKM Bung Karno menuju Tugu Adipura dan kembali lagi ke Taman UMKM Bung Karno. Berdasarkan dari pantauan Tribun Lampung, di lokasi usai penyerahan bendera dilakukan pawai kendaraan demokrasi per kecamatan di Kota Bandar Lampung dan juga partai politik lainnya. Sebanyak 8,5 juta penduduk Lampung mendaftar sebagai peserta JKN. Jumlah itu setara dengan 95,31% dari total penduduk Provinsi Lampung. Sebanyak 8.527 jiwa penduduk Provinsi Lampung dilaporkan telah mendaftarkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan pencapaian kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung itu terhitung hingga 1 Agustus 2023. Dengan akademik demikian, Provinsi Lampung mengantongi predikat Universal Health Coverage atau cakupan kesehatan universal versi BPJS Kesehatan. Ali menyebutkan hal itu membuktikan komitmen berpengaruh dengan daerah dalam menjalankan konstruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi program JKN. Bahkan ada 4 daerah di Provinsi Lampung yang cukup kepesertaan JKN BPJS Kesehatan yang sudah tuntas 100%. Daerah tersebut yakni Lampung Selatan, Metro, Lampung Utara, dan juga Pesisir Barat. Walau sudah berstatus UHC, ia tidak menampik jika ratusan ribu penduduk di Provinsi Lampung masih belum mengantongi jaminan kesehatan. Jumlahnya kurang lebih ada 400 ribuan penduduk. Pemerintah daerah pun diminta untuk terus melihat kondisi ini. Disebutkan bahwa 400 ribu penduduk kesehatan Lampung belum tercover BPJS Kesehatan, yang mana itu didominasi oleh 4 kabupaten, yakni Tulang Bawang Barat, Lampung Barat, dan juga Waikanan. Di Lampung dan banyak kabupaten kota yang sebelumnya Bapak Bung Sirwaya telah juga datang dengan Pak Febri di beberapa kota yang di Nusa Tenggara. Nah, kami informasikan sampai dengan 1 Agustus 2023 jumlah peserta JKN Provinsi Lampung telah mencapai 8.527.908 jiwa. Ini satu pencapaian yang luar biasa, tepuk tangan untuk semua yang telah bekerja keras, dan itu sama dengan sekitar 95,31% dari total penduduk, sehingga memang masih harus bekerja keras lagi karena masih ada sekitar 400-an ribu orang yang belum masuk di dalam JKN, dan sudah 11 kabupaten kota yang sudah mencapai USC di Kabupaten Lampung. Terima kasih dan selamat sekali lagi untuk Bupati Wali Kota yang tentu mohon maaf masih beberapa kabupaten yang belum mencapai USC. Ya, ini semuanya saya kira nanti bisa diupayakan dan kerjasama yang baik entah dengan provinsi juga, yang tentu di beberapa tempat provinsi lebih menonjol. Di Lampung ini kabupaten kota yang lebih menonjol. Tapi saya kira koordinasi antara bupati wali kota dengan gubernur akan menjadi lebih baik lagi, yaitu 4 kabupaten tadi. Berikut ini ada promo tebus murah hemat hingga 70% di Informal Sultan Agung. Informal Sultan Agung di Bandar Lampung, Lampung ini menghadirkan promo early wow sale up to 60% plus extra diskon hingga 8% yang mana berlaku hingga 31 Agustus mendatang. Store Manager Informal Sultan Agung Andri Himawan Perkasit mengatakan, di promo ini ada diskon hingga 60% untuk furniture dan juga aksesoris tertentu. Selanjutnya ekstra diskon 5% untuk furniture dan aksesoris dengan harga 10 juta saja. Untuk furniture dan aksesoris dengan harga di atas 10 juta akan mendapatkan ekstra diskon 8%. Promo berikutnya yakni tebus murah hemat hingga 70% yang juga berlaku hingga 31 Agustus 2023. Di promo tebus murah belanja produk apa saja Informal Sultan Agung bisa tebus murah UV Light Sterilizer Box, perangkat nyamuk, air cooler portable,
Stronger Table, Stool Heel Loft, dan Kitchen Trolley. Selain itu, pelanggan juga bisa tebus murah blanket microfiber, dinner set, pouch with hanger flat, sleeping bag, dan scrolly celine. Selain itu, mendapatkan promo, member juga bisa mendapatkan gratis ongkos kirim dan juga pasang. Cara menjadi member Informa adalah download aplikasi Informa, register, dan datang ke kasir Informa untuk pembayaran hanya dengan Rp100.000. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.